yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, kami yakin Engkau akan selalu ada bersama kami. Sertai kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami ibadah ini boleh lancar, sukses, dan kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan setiap untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini, kami siap untuk memuji, menyembah nama-Mu. Haleluya Yesus, amin. Ya, Bapak Ibu, mungkin sebelum saya menyanyikan atau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ada sedikit kesaksian bahwasanya sungguh sangat luar biasa kebaikan Tuhan Yesus yang senantiasa selalu bersama saya. Dan pada saat itu tentang kemarin, kecelakaan kemarin, mungkin tanpa kekuatan Tuhan, saya pun juga tidak tahu bagaimana. Jadi saya akan ceritakan pada awal saya bersama suami. Jadi habis dari terapi ceritanya, dan tapi sebelumnya dari terapi itu suami sudah mengeluh agak kurang enak badan dan juga pusing. Saya pun juga pusing gitu, migrain. Dan pada saat itu tapi karena bapaknya sudah berjanji kepada orang yang terapi itu mau datang, padahal saya sudah ngomong, Pak kalau memang nggak bisa ke sana dipending dulu, tapi bapaknya bilangnya nggak apa-apa karena nggak enak dengan yang sudah janjian kepada orang terapi itu. Akhirnya kita berangkat ke terapi ke Madukoro. Dan pada saat di Madukoro itu ternyata terapinya itu pakai alat listrik gitu loh. Dan karena bapaknya ada riwayat sakit jantung dan diabetes, jadi tidak boleh pakai terapi listrik. Bisanya pakai obat yang dari dalam. Karena singkat cerita aja ya Bapak Ibu, karena bapaknya tidak bisa terapi, akhirnya saya yang terapi, bapaknya yang pakai obat itu. Dan pada saat di terapi itu ada kamar 4 dan saya nomor 4. Dan saya bilang sama bapaknya, Pak tunggu di luar dulu. Tapi saya nggak tahu posisi bapaknya di mana gitu. Hanya waktu terapi itu saya diingatkan ada suara perempuan. Aduh. Saya tanya sama mbaknya yang terapi, Mbak, apakah ada yang sebelah terapi? Oh iya Bu, mungkin sebelah gitu. Ternyata pada saat di sebelah ternyata tidak ada. Dan akhirnya saya bilang sama mbaknya itu, wah Ibu nakut-nakutin gitu loh. Saya bilang, saya nggak nakut-nakutin ya, tapi sudah nggak usah dibahas. Saya lihat wajahnya bapaknya sudah pucat. Saya bilang lagi, Bapak aman, Bapak nggak apa-apa, kata bapaknya nggak apa-apa. Tapi saya bilang sama mbak terapinya untuk membuatkan teh panas. Dan pada saat membuatkan teh panas, saya juga ingatkan lagi sama bapaknya, Pak saya telepon anaknya untuk menjemput Bapak. Bapaknya malah bilang lagi, saya ingatkan, bapaknya ngeyel lagi. Bilangnya gini, kalau memang Ibu mau kesini nunggu ya sudah di sini, aku tak pulang. Nah karena saya nggak tega, akhirnya kita pulang sama-sama naik motor. Dan akhirnya dari Kali Pancur mau ke Gunung Pati ke rumah saya itu, saya sudah terasa nggak enak gitu loh. Itu bapaknya sudah miring-miring. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah pada saat ditanjakan Kandri Asri, itu waktu tanjakan bapaknya sudah nggak kuat gitu loh, nggak kuat, akhirnya oleng ke kanan. Dan pada oleng ke kanan itu ada motor
ada motor sama seorang ibu sama anak. Akhirnya kita nabrak sama orang ibu itu. Akhirnya kita jatuh. Pada saat kita jatuh saya memang ngomong, Yesus tolong, Yesus tolong. Dan karena kita posisi di tengah jalan, bapaknya sudah nggak kuat, saya kebruan bapaknya, juga kebruan motor. Ya, tapi puji Tuhan saya masih bisa, akhirnya bapaknya muntah-muntah. Terus saya bilang ada seorang bapak-bapak naik motor, saya bilang mas minta tolong pinggirkan bapaknya. Dan pada saat puji Tuhan bisa dipinggirkan, terus banyak mobil, banyak truk, banyak yang biasanya bis itu kan laju-laju dari arah mana Gunung Pati sama yang di sini, yang sini tanjakan, yang sini turun. Pada saya hanya bisa bilang terima kasih Tuhan, karena saya nggak tahu kalau posisi kita di tengah jalan ada bis yang kita rem dadakan kayak gimana, saya tidak bisa membayangkan. Itu semuanya ada pertolongan Tuhan, dan akhirnya singkat cerita saya telepon anaknya dan akhirnya kita dibawa ke rumah sakit Cepoko yang dekat. Di rumah sakit Cempoko bapaknya diperiksa dan puji Tuhan bapaknya karena masih muntah-muntah cuma disuntik gitu. Dan saya pun bilang, ini gimana dok untuk kaki saya? Lah ibu gimana? Kalau dipakai BPJS di rongsen, harus di rongsen sebetulnya, harus di rongsen, harus pakai BPJS. Apakah nggak bisa pakai BPJS? Nggak bisa katanya karena kecelakaan. Jadi harus lewat kepolisian gitu loh. Padahal kita pun bapaknya juga kesalahan bapaknya juga takutnya malah tambah ribet gitu loh. Akhirnya puji Tuhan sudah kita pakai nganu sendiri. Waktu di rongsen biasanya saya darah rendah Bapak Ibu karena mungkin saya takut, akhirnya jadi tinggi 136 ya, biasanya saya rendah karena 130 karena mungkin bagi yang nganu normal sih mungkin normal aja, tapi bagi saya tinggi gitu loh karena saking takutnya mungkin saya. Nah pada saat di situ saya di rongsen, saya sempat deg-degan juga. Puji Tuhan tidak ada yang retak maupun tidak ada yang patah. Semuanya karena kekuatan pertolongan dari Tuhan Yesus. Berikan aplaus buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, dalam perjalanan itu saya memang masih dengklang gitu, masih nganus hingga saya tidak ke gereja. Dan terima kasih buat dukungan doa dan juga teman-teman yang sudah menengok saya di rumah walaupun saya tidak jadi nginep di rumah sakit ya, puji Tuhan karena pertolongan Tuhan. Dan pada saat itu kan memang saya ada tugas tanggung jawab yaitu di melatih teman-teman pensiunan gerak dan lagu. Saya dijadikan untuk model gadis genitnya. Nah kalau jadi gadis genitnya saya ini kan mosok dengklang-dengklang ya. Saya ngomong sama Tuhan, Bapak ini pada hari hanya mosok saya dengklang-dengklang gimana Bapak? Akhirnya saya bilang, Bapak tolong Bapak pada hari hanya saya bisa lebih lincah daripada saya latihan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya merinding saat ini karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong saya. Sekalipun saya juga waktu itu saya difitnah dengan teman pensiunan, tapi saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong. Dan sebelum kecelakaan itu saya memang diingatkan Tuhan untuk memuji. Tuhan selalu menolongku. Dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Dan di hari yang spesial ini, hari 15 ini, yaitu bertambah 1 tahun usia saya. Itu semua kemurahan Tuhan, saya bisa sampai dengan saat ini karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan Tuhan Yesus. Saya tidak bisa membayangkan dalam proses kehidupan saya kalau tidak ada Tuhan Yesus. No, saya nggak bisa.
Semuanya karena kekuatan Tuhan. Maka oleh sebab itu, saya dengan bersukacita akan mempersembahkan yang terbaik dengan apa yang Tuhan ingatkan saya. Bahwa Tuhan selalu menolong di dalam kehidupan kita. Jangan lelah, teruslah berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus senantiasa selalu ada bersama kita. Ya, saya akan memujikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, kita akan sama-sama pujikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetaplah percaya Bapak, Tuhan selalu menolong dalam kehidupan Bapak. Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu
bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih, mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita saat ku berjalan, saat ku berjalan, amin. Kasih-Mu menerangi langkahku,
kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kau Allah penolong kami yang setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat segala pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang sangat baik Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami akan terus memuliakan Engkau. Kami akan terus mengucap syukur Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi Tuhan. Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian Tuhan. Kami boleh lewati selalu bersama dengan Engkau. Kau yang akan selalu memberikan tangan-Mu yang memegang kami. Yang memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Kami akan terus berharap akan janji-janji-Mu yang indah Tuhan. Janji-janji-Mu kelak kami boleh bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan mulai hari ini kami rindu untuk mengejar yang kekal yang daripada-Mu. Kami tidak peduli Tuhan dengan apa yang kami hadapi, dengan penderitaan yang kami hadapi. Kami tetap berbahagia Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Kau yang selalu beri kami kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bawa pujian penyembahan ini hingga harum Tuhan ke tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Lebih lagi dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yesus baik dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau.
apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ya Tuhan, selalu kami berkata, Kau sungguh baik, Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Berkata, Tuhan Yesus, mari sembah Dia. Ku sembah Kau dengan segenap hati. Worship You. Ku dapat ku membalas kasih-Mu dengan segenap hatimu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu Tuhan ingin dengar penyembahanmu. Katakan, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kiara laya 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 lama sekera. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ini dengan kesungguhan hati kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ya Tuhan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kiara wasyikir, bawa hatimu kepada Tuhan. Ini hati kami Tuhan, rindu untuk selalu menyenangkan Engkau. Di bulan Natal ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, untuk mengenal Engkau. Kami rindu untuk memiliki hubungan yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kiara basyikiri, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ini hati kami Tuhan. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu
Inilah kerinduan umat-Mu untuk senantiasa menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau yang telah mengajar untuk mengenal pribadi-Mu. Tambahi lagi apa yang Tuhan rindu untuk supaya setiap umat-Mu ini semakin mengenal dan menyayangi Engkau. Sebagaimana Engkau menyukai kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan roh hikmat, wahyu dan pengertian kepada umat-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang pulang dalam kondisi sama. Memberkati umat-Mu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan sebuah tema, kenalah Tuhan, bagaimana Dia mengenalkan hidupnya kepadamu. Mengenal Tuhan sebagaimana Dia memperkenalkan hidupnya kepada setiap kita. Kita ngerti ada banyak nama yang ditujukan mengenai pribadi Tuhan. Ada Yehova Jireh, ada Jehovah Tsidkenu, ada Jehovah Shalom, ada Jehovah Shammah. Kita bisa memperkatakan banyak nama yang kita mengenal pribadinya. Tetapi saya percaya masing-masing pribadi kita mengenal sebagaimana dia mempresentasikan pribadinya, memanifestasikan pribadinya. Saya ingat 15 Desember 79, waktu itu ada seorang hamba Tuhan dari Bandung namanya Bapak Damaris. Beliau menceritakan akan kasih Tuhan dan menyentuh hati saya. Saya mendapatkan sebuah perkataan firman di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-11, ayatnya yang ke-33 sampai 36. Dia berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak selami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat yang ke-36 dia berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini ayat yang terus berbicara kepada saya mengalami apapun juga. Saya berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Dan siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Saudara, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia dan untuk Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kali saya mengalami keterdesakan, muncul perkataan firman seperti itu. Saya percaya kata-kata yang diungkapkannya itu merupakan sebuah teguran, merupakan sebuah pernyataan, merupakan sebuah janji, merupakan sebuah goal yang akan saya capai. Dia memberikan encourage dan dorongan motivasi untuk saya tetap tekun menjalani semuanya itu. Buat Anda, siapa Tuhan yang memanifestasikan pribadinya? Saya percaya ada banyak nama, tapi pada saat tertentu dalam keterdesakankah, dalam terhimpit apapun, dia memanifestasikan pribadinya sebagai apa? Tuhan menunjukkan kepada kita suatu waktu di masa Natal, Dia hadir kepada si
ibu yang dikasihi, dia Maria. Menurut saya dia pribadi yang hadir sebagai pribadi pemberi anugerah. Sebab buat dia surprise banget karena aku ini masih perawan, gak pernah hubungan dengan seorang pria manapun. Tapi Tuhan berkata bahwa kamu akan mengandung dan namai anak itu Yesus, sebab dia yang akan menyelamatkan akan bangsa dunia ini. Dan dia berkata, mana mungkin itu terjadi? Dan berkata, bagi manusia enggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Apa yang diungkapkan oleh Maria? Dia berkata, ya sudah kalau gitu, terjadilah padamu untukku sebagaimana engkau perkatakan. Dan memang prosesnya enggak gampang. Tuhan yang telah memanifestasikan dan menjanjikan perkara-perkara yang hebat. Tapi toh dia mengalami yang namanya melahirkan seorang putra raja di sebuah tempat palungan, saudara. Kita berpikir seorang raja mesti lahirnya di tempat istana, tapi Maria hadir dan melahirkan Yesus di sebuah palungan. Dan di sanalah tetap ada orang-orang raja-raja yang datang. Sebab saya percaya hadirnya Sang Majus, dia sebagai seorang raja. Mereka mengerti bahwa ada pribadi yang hadir. Dia menunjukkan dengan keilmuan yang dia yakini bahwa seorang raja telah tiba. Dan mereka datang untuk memberikan persembahan. Anda lihat di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Di sana Injil Matius pasal yang kedua ayat yang kedua menunjukkan sebuah perkataan dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah pribadi ini. Kalau Anda perhatikan dengan serius apa yang dilakukan oleh Majus ini, bahkan dia membawa persembahan. Ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini tempat kandang domba. Tapi para Majus berkata, ini tempat itu. Enggak peduli tempatnya, tapi dia peduli akan pribadinya. Banyak orang keprank oleh karena melihat akan covernya, enggak lihat pribadinya, saudara. Yesus dikenal oleh Majus sebagai raja, enggak peduli rumahnya seperti apa, bentuknya kayak apa, tapi dia tahu ini adalah raja di atas segala raja. Itu sebabnya dia enggak pura-pura menyembah, tapi dengan tulus dia menyembah dengan hati. Dan memberikan persembahan seperti Anda ngerti, emas, kemenan, dan mur dibagikan sebagai pusat penyembahan mereka. Dan ini merupakan sebuah pembelajaran untuk setiap kita. Jangan kita menghakimi dengan cover hidupnya, tapi lihat pribadinya. Sebab dia yang senantiasa memanifestasikan apa yang dia ingin memanifestasikannya. Pribadi gembala, kalau Anda perhatikan, Tuhan menjumpai akan gembala dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-11. Dia berkata, hari ini telah lahir bagimu. Siapa yang berkata seperti itu? Dia adalah
para malaikat dengan wire yang luar biasa. Sehingga dia menyampaikan kepada para gembala ini, hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Memperkenalkan pribadi Yesus sebagai juru selamat. Kalau Majus menyebut pribadi Allah sebagai raja, anak raja, Tuhan yang luar biasa. Buat gembala, dia adalah sebagai juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan dikatakan, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kalau saya pribadi adalah seorang gembala, di tengah-tengah padang rumput hadir seorang malaikat ketakutan. Tapi sang malaikat ini berkata, jangan takut, sebab aku akan memberitakan sebuah berita yang besar yang akan mempengaruhi seluruh dunia. Apalagi diikuti dengan choir dari surga, menyembah dan memuji Tuhan. Mereka melihat luar biasa. Saya enggak pernah menyaksikan itu. Tapi ada seorang jemaat yang di Kalimantan menyaksikan bukan malaikat Tuhan, tapi kunang-kunang, ribuan kunang-kunang. Sebab tatkala mereka bertanya kepada saya, Pak Tri, kalau saya di tengah hutan dan tidak menemukan jalan, gelap luar biasa, apa yang harus aku lakukan? Berdoa, sebab dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan waktu mereka benar-benar tersesat, mereka berkata, Tuhan, kepada Bapak Pendeta sudah cerita kepada saya bahwa Engkau bisa menunjukkan jalan kepada saya. Anda bisa bayangkan tuh kunang-kunang ribuan bersama-sama berbondong-bondong menunjukkan jalan kepada mereka, dan mereka melewati jalan-jalan itu sampai mereka menemukan kampung, sehingga mereka tahu bahwa itulah Tuhan. Dia memanifestasikan pribadi mereka kepada mereka. Dia menunjukkan pribadi yang hebat. Buat Majus menyebutkan dia adalah anak raja. Dia adalah pribadi Tuhan. Dan buat seorang gembala, kelompok gembala ini, dia adalah juru selamat. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita betapa Tuhan itu ajaib. Apa yang dimaksudkan? Dia adalah juru selamat dunia. Karena memang dunia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dosa itu adalah kematian yang kekal. Namun Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, Sang Juru Selamat, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menyebutkan dia sumber kasih karunia Allah itu, yang hidup dan yang kekal, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Kalau Anda perhatikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dia menyebutkan dirinya. Anda lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-6, ayat yang kedua dan ketiga. Keluaran pasal 6, ayat yang kedua dan ketiga. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Kalau Anda perhatikan, akulah Tuhan yang memanifestasikan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Sang Maha Kuasa, omnipresent,
yang tidak dibatasi oleh apapun. Aku memanifestasikan diriku dengan berbagai macam hal, menyediakan segala keperluan mereka, dan menuntun mereka langkah demi langkah. Dengan pribadi yang tidak terbatas, dia memanifestasikan dirinya. Saya mungkin akan semakin kagum kepada pribadinya, sebab dia, akulah Yehova Jireh. Pada saat dia memang memutuskan untuk memberikan persembahan Ishak yang mau dipotong lehernya dan diperkorbankan buat Tuhan. Dan berkata, jangan, aku sudah menyediakan seekor domba dan dipersembahkan kepada Allah. Saudara, sebagaimana dia memanifestasikan dirinya, dia muncul dengan tiba-tiba, dan bahkan ada orang-orang mungkin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menyatakan dirinya. Kalau Anda perhatikan tatkala Zakaria, dia dapat tugas sebagai seorang imam. Dia masuk ke ruang Maha Suci, dan di sanalah Tuhan hadir untuk menunjukkan akan kasih-Nya. Aku yang mengadakan, menyediakan. Dan dia berkata, mana mungkin itu terjadi, bukankah aku ini sudah tua, istriku itu mandul. Dan Tuhan berkata, aku yang mengupayakan, aku yang mengerjakan, jauh lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kepada umat Israel Tuhan menunjukkan pribadinya. Lihat dalam Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal 16 ayatnya yang keempat. Dia berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Hari demi hari umat Israel menggerutu membutuhkan roti, saudara. Dan Tuhan berkata, aku akan tunjukkan kepada mereka bagaimana aku menyediakan roti itu. Dan hari itu dia ngomong sama Musa, beritahukan kepada umatku, aku akan berikan roti kepada mereka. Ayat yang ke-11 dia berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Persungutan terjadi lagi, mereka berkata, enak di Mesir ada bawang bombay, bawang prei dan sebagainya. Ingin daging, berikan kepada kami daging. Tuhan menunjukkan kepada mereka. Dia ingin katakan, apa yang kamu perlu, apa yang kau inginkan. Akulah Tuhan yang bisa memanifestasikan apa yang kau rindukan. Aku akan mencukupkan segala keperluanmu. Kalau Anda perhatikan umat Israel sebenarnya begitu disayang Tuhan. Ayat yang ke-14 dikatakan, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat yang ke-16 dikatakan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya.
masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ayat yang ke-17, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang-orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang-orang yang mengumpulkan yang sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat 19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengar Musa dan meninggalkan daripadanya sampai dikatakan sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ayat yang ke-21, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dia ingin berkata bahwa aku ini Tuhan, setiap hari ambil segomer, cukup untukmu. Setiap jiwa mendapatkan segomer itu 10 eva, kurang lebih 3,6 liter. Itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Kalau kita mungkin setiap orang 1 on beras gitu ya hitungannya. Tapi ada orang berkata, enggak cukup 1 on, 10 on, ya sudah sekilo dimakan sekilo. Mereka begitu disayang, tapi mereka enggak ngerti bahwa Tuhan itu menyayang mereka. Lihat dalam Bilangan pasal 11 ayat yang ke-32. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-32. Baca bersama-sama dengan saya, 2, 3. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpul 10 homer, bukan gomer tapi homer. Homer itu atau kur kurang lebih 229 kilo saudara, 1 homer. Kalau 1 gomer itu 3,6 liter. Ini daging 1 homer itu 299 kilo. Nah, berapa banyak mereka kumpulkan? Mereka mengumpulkan sedikit-dikitnya 10 homer, saudara. Jadi 229 kilo kali 10, itu berapa ton tuh? Yang membuat mereka itu benar-benar dikatakan orang yang serakah. Sebenarnya Tuhan itu sayang kepada mereka. Bentuk teguran, bentuk kasih sayang, bentuk janji, bentuk penyertaan. Namun mereka begitu rakus. Bahkan Alkitab menunjukkan kepada kita, ingat pada saat Tuhan menyediakan itu, dia berkata akan kucoba mereka. Tuhan ingin menafsir ini bagaimana hati orang itu. Apakah dia ini orang yang menyukakan hatiku? Apakah dia ini ngerti akan size kebutuhannya sendiri? Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan yang tidak kelihatan kalau tidak mengenal dirinya sendiri? Kalau dia tidak menakar akan hidupnya, kalau dia tidak mengerti akan kebutuhannya, tatkala dia berkata Tuhan itu hebat, sehebat apa? Tatkala dia diberikan kesempatan untuk mendapatkan makan, mendapatkan minum, apakah orang itu akan mengambil secukupnya atau lebih dari cukup, bahkan berlimpah?
Tuhan ingin ingatkan kepada setiap kita bahwa penyertaan yang Tuhan telah nyatakan itu membuat kita mengenal akan jalan-jalannya, mengerti akan pribadinya yang luar biasa itu. Dia ingin supaya setiap pribadi bisa menakar hidupnya untuk tidak, istilah Manado itu golojoh, tidak rakus, sebab dia tahu manusia itu, kalau orang berkata binatang yang sempurna, karena apapun yang ada dimakan. Kecoa dimakan, apalagi belalang dimakan, apalagi monyet juga dimakan. Tadi malam saya ngobrol sama Sinyo sampai jam 12 lebih, gak kerasa itu. Karena Pak saya ini ya makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Ada ular, ada apalagi biawak, ada lagi apapun dimakan. Saya pernah ditemani teman gitu ya, mau mancing, malah nembak monyet saudara. Dan itu dibuka, kepalanya dilempar buat mancing gitu. Dagingnya dibeseti, disate saudara. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Enak Pak, yo enak. Kok ngilani, ya wis piye. Itu sudah dibuatkan saudara. Dan memang ular panjang dimakan juga. Apapun. Saya berkata, kalau kamu bisa makan, kenapa saya tidak gitu saudara. Kan banyak orang berkata, kalau bisa kamu makan, aku mungkin gak bisa. Kalau saya berkata, kalau kamu bisa makan, kenapa tidak gitu kan itu. Itu pernah saya kumpul dengan teman-teman dari Jepang itu. Mereka bikin sashimi, itu daging sebenarnya mentah itu. Ambilin daging-daging yang seger gitu. Dan kemudian ditaruh di soy sauce. Mereka makan lahap gitu. Apa enaknya sih? Coba aja coba. Kalau kamu bisa, kenapa saya tidak gitu. Ambil. Tapi ya memang enak gitu, kenyal dan bisa dinikmati. Anda perhatikan kalau sampai orang itu membuat Tuhan murka, bukan karena Tuhan tuh enggak sayang. Kasih sayangnya itu jauh melampaui akan apa yang seharusnya. Sebab dia tahu dia adalah pribadi Tuhan. Perhatikan bagaimana Tuhan itu mengungkapkan akan kasihnya, mengungkapkan akan janjinya, mengungkapkan penyertaannya dengan berbagai macam cara. Kepada Abraham, aku kenal Abraham, dia harus keluar dari Ur Kasdim menuju suatu tempat di mana dia percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Memampukan dia untuk kenal lebih dan lebih lagi. Menurut saya hari-hari itu hari-hari yang memang bersejarah. Ditulis, diungkapkan untuk menjadi pembelajaran. Masing-masing kita, saya percaya dia ingin memanifestasikan pribadinya untuk menjadi seperti apa. Dia ngelihat hatimu. Kalau dia murka, mungkin dia sebagai seorang bapa yang sayang. Ya dihajarlah saudara. Karena mungkin tabiat kita yang tidak berkenan di hatinya. Tapi kenalah dia sebagai pribadi yang menyayangi engkau. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Penyertaan seperti apa yang kau harapkan? Sebagai sahabatkah? Sebagai seorang bapakkah? Sebagai seorang yang memang bisa Anda curhat kepada dia? Sinyo bilang, Pak saya itu kalau ngomong sama Tuhan tuh, saya tuh ngersuloh. Tapi Tuhan tuh bisa menjawab dengan hati saya, nggak dengar audible.
Saya pernah tuh punya kerinduan, Tuhan, Engkau berbicara secara audible ya Tuhan. Kalau saya ngomong sama Tuhan, dia jawab dengan hati, kadang jawab dengan pikiran. Kalau dari pikiran tuh, ini bukan Tuhan, ini pikiran saya. Tapi kalau dengan hati yang begitu lembut, dia menunjukkan akan pribadinya. Dan saya pengen Engkau berbicara Tuhan dengan audible gitu. Saya berdua dengan teman saya, nyembah di ruangan gereja, dan begitu kita nyembah tiba-tiba ada suara dan berkata, menyembah Tuhan itu baik, merindukan Tuhan hadir dalam hidupmu itu baik, tapi kamu teriak-teriak seperti mengganggu tetanggamu gitu saudara. Saya ingat, oh itu seorang hamba Tuhan yang tidur di sebelah rumah tempat kami beribadah. Saya pikir itu Tuhan. Dia ngomong langsung mager, badan saya itu merinding semuanya. Oh iya, itu Pak Greg yang saat itu tinggal di sebelah rumah. Memang kadang-kadang Tuhan tuh berbicara secara audible mungkin buat orang-orang tertentu. Tapi buat saya dia memanifestasikan dirinya melalui mimpi, melalui hubungan pribadi, suara hati yang pada saat kita baca firman, tiba-tiba firman itu muncul dengan menunjukkan akan karakternya, penyertaannya yang begitu kuat. Kadang dia tunjukkan perjalanan-perjalanan yang harus membuat kita semua mengerti dan menyadari siapa Tuhan buat engkau. Manifestasi seperti apakah yang pernah engkau alami. Jangan lupakan itu, sebab personally, tatkala dia ketemu dengan pribadimu, dia akan menunjukkan jalan-jalannya kepadamu. Kadang dia manifestasikan melalui orang tua kita dengan berkata, jangan nak, sebab itu bahaya buat engkau. Terkadang dia memanifestasikannya melalui sahabat yang kita kasihi. Dia berkata, menurut saya enggak seperti itu. Jangan ngeyel, sebab ujung-ujungnya pada sebuah kebinasaan. Dia rindu setiap kita mengenali Tuhan sebagaimana dia adanya. Dia ingin menyatakan pribadinya kepada orang-orang yang dicintainya. Yang saya percaya dia menunjukkan akan jalan-jalannya supaya setiap kita akan mengerti perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya ingin katakan bahwa masing-masing kita memiliki profesi, dan seperti itulah Tuhan juga akan menunjukkan profesi seperti apa. Dia ingin katakan bahwa Tuhan itu mengenal akan setiap pribadi. Lihat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-25 sampai 29. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Baca bersama-sama dengan saya, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Perhatikan saudara, mungkin Anda berkata, aku enggak berdaya, aku lemah. Saya menyaksikan kepada saudara, kemarin ada seorang teman menunjukkan kepada saya, ini seorang wanita kakinya kena lumpuh, gak bisa jalan. Tapi Tuhan mampukan dia untuk pakai 2 krek kiri kanan, berjalan, mengerjakan apapun juga dengan apa yang ada. Dia punya anak ditinggal suaminya dan anak itu bersama-sama dengan dia. Pada saat dia gendong anaknya sambil bawa berkas yang dia peroleh dari ladang, pulang jalannya enggak semulus tempat kita. Itu karena di hutan saudara. Jalan naik tebing, turun tebing hanya dengan menggunakan alat seperti itu. Dia ingin berkata, aku bisa hidup bukan karena diriku sendiri. Apa yang lemah bagi dunia,
diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat yang ke-29 kita baca bersama-sama. 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia apapun memegahkan diri di hadapan Allah. Ingat saudara, waktu Herodes dengar bahwa ada seorang raja, anak raja lahir. Dia berpikir, anak raja, wah ini ada saingan akan muncul yang akan membahayakan dia. Dia tanya, panggil sendiri, ciri-cirinya seperti apa? Dia ingin tahu saudara. Dan dia pikir, akan aku binasakan orang ini. Setan membisiki dia. Majus pergi dan memang ketemu si raja. Dan dia mempersembahkan semuanya. Hebatnya adalah Tuhan peringatkan kepada Majus, jangan kembali kepada Herodes. Melingkar lewat jalan yang lain. Tuhan itu ciamik ya saudara ya. Kadang-kadang ini yang dikerjakan sama setan itu kan dia mereka-reka untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan untuk membalikkan keadaan. Di sanalah menurut saya Herodes itu keprank saudara hari itu. Enggak pernah ada muncul zaman itu. Tapi dia waduh ditipu habis-habisan. Dan hari itu saking marahnya dia babat habis anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Karena dia perkirakan kira-kira Yesus itu lahir tanggal sekian dan kemudian hari ini usia sekian, umur 22 tahun ke bawah dibabat habis. Cara iblis untuk mencuri, membunuh dan membinasakan ngawur luar biasa. Dia ingin tunjukkan aku tuh hebat, aku tuh mampu, aku tuh kuat. Tapi Tuhan luputkan. Tuhan berbicara kepada Yusuf untuk dibawa pergi ke Mesir. Dan di sanalah Tuhan itu mengalami pertumbuhan sebagai orang yang bertumbuh, yang disayang oleh manusia dan disayang oleh Allah. Amin saudara. Orang berpikir namanya anak, ya dia nakal itu wajar. Jangan begitu. Yohanes Pembaptis waktu ada di rahim ibunya, Alkitab berkata dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia tidak pernah minum anggur dan tidak pernah minum minuman yang memabukkan, Alkitab berkata. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya dia akan hadir di muka bumi ini sebagai seorang anak yang dicintai oleh Tuhan. Saya mau berdoa buat anak-anak kita supaya mereka itu mengalami proses pertumbuhan sebagaimana Tuhan mau. Sebab Tuhan itu sayang kepada anak-anak. Dia membangkitkan sebuah generasi yang baru di mana tidak perlu yang namanya terkontaminasi oleh kuasa jahat di dunia ini. Walaupun dunia ini dikatakan dosa, tapi ada orang-orang yang tidak perlu terkontaminasi dengan dosa. Dan tidak perlu mereka itu mengalami kebinasaan seperti kebanyakan orang. Sebab dari kecilnya itu anak ini dikenan oleh Allah. Hidupnya senantiasa menyukakan banyak orang. Dan mereka akan memberikan tanda keajaiban penyertaan Tuhan buat orang yang percaya. Amin saudara. Saya berharap setiap kita menyadari
apa yang Tuhan ingin supaya setiap pribadi memuliakan Tuhan. Lihat satu ayat lagi, Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia berkata, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mungkin saudara berkata, karena saya itu lahir dari orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga pertumbuhan saya dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi begitu saya percaya kepada Tuhan, apakah mungkin Tuhan itu memurnikan hidup saya secara total? Saya berkata amin. Sebab sesungguhnya dia berbicara kepada Nikodemus, walaupun Nikodemus itu seorang pemimpin, seorang guru agama yang memang dikagumi. Pada saat Nikodemus memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa hidup berkenan kepada Allah? Karena hidup di lingkungan orang-orang yang sudah percaya, tapi hidupnya kacau luar biasa. Dan Tuhan berkata, kamu harus mengalami lahir baru. Bagaimana lahir baru? Apakah kami masuk di dalam rahim ibu? Dia berkata, kamu guru agama enggak tahu yang namanya lahir baru. Dan Tuhan menjelaskan kepadanya sampai dia terima Tuhan. Hari ini saya sampaikan kepada saudara, sekalipun Anda telah mengalami berbagai macam asinnya garam dunia ini yang mempengaruhi akan roh, jiwa, dan tubuhmu. Kalau engkau mau mengalami sebuah perubahan, percayalah kepada Allah. Alkitab berkata, engkau akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu diberikan, otoritas itu diberikan. Hanya Anda yang memutuskan berkata ya atau tidak. Sebab hikmatnya akan turun dalam hidupmu, akan mempengaruhi roh, jiwa, dan tubuhmu. Tatkala engkau berkata ini dosa, enggak boleh, enggak layak untuk aku terima. Engkau berkata di dalam nama Yesus, ini cemar, ini najis, ini tidak berkenan di hati Tuhan. Engkau akan diproteksi dengan darahnya. Dia akan memimpin engkau sampai kepada tujuan yang luar biasa. Bukankah Tuhan mengatakan, kalau engkau adalah anak-anak Allah, engkau juga menerima hak waris sebagaimana keturunan Abraham. Dalam Galatia pasal yang ketiga, Galatia pasal yang ketiga, saya ingin tunjukkan kepada saudara, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Dia berkata begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Pada saat engkau percaya kepada Yesus, maka engkau diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Ayat yang ke-27 dikatakan, karena kamu semua dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak ada hamba ataupun orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka apa yang terjadi? Kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ayat yang pertama dari pasal yang keempat dikatakan, yang dimaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ini yang menjadi jawaban tatkala saya percaya kepada Tuhan melayani sekian puluh tahun. Ada orang-orang yang memang sudah dewasa secara umur, dewasa mungkin secara rohani, tapi kehidupannya enggak ada buahnya. Karena apa? Enggak ada pertumbuhan, saudara. Dan disitulah Tuhan mengingatkan kepada kita, sebelum kita akil balik, maka kita adalah budak dari seorang yang merdeka. Saya ingat pada saat saya di Republik of Palau sebagai misi,
Ada satu keluarga yang memang ibu ini hidupnya sembarangan, saudara. Dia minum minuman keras, pergi ke bar, kemudian dia menggunakan ekstasi dan sebagainya. Dia berhubungan dengan seorang bule. Orang ini ternyata orang kaya, dia punya saham di mana-mana. Dan singkat cerita dia menikah dengan adat dan bulenya itu balik ke Amerika. Pulang ke Amerika, pesawat terbangnya itu hancur, dia mati. Tapi pemerintah yang di Amerika itu menyelidiki, ini siapa? Punya ahli waris siapa? Dicari tahu. Ditemukan, oh dia pulang dari Palau, Republic of Palau, negara yang kecil banget. Dan kemudian dicari tahu, oh ternyata dia adalah istri yang pernah dinikahi dan punya anak. Anaknya masih 2 tahun. Hari itu istrinya ditangkap oleh karena dia masuk ke Amerika, dia bawa ekstasi, di penjara. Lalu dicari, anaknya siapa? Kemudian ketemu, anaknya masih kecil. Dia ahli waris, sebab sekalipun ini sudah istrinya, tapi dia tidak punya hak untuk menerima warisan karena dia statusnya sebagai seorang penjara. Bisa mengerti ya saudara? Seorang penjara yang dia melakukan sebuah tindakan kriminal. Sehingga warisan itu diberikan kepada anaknya yang masih kecil 2 tahun ini. Dan pada saat itu dicari guardian angelnya siapa. Ini orang dewasa yang bisa mengarahkan warisan yang segitu banyak itu siapa? Neneknya saudara. Neneknya itu ya ampun, ini orang satu grup dengan pendoa syafaat, kami sebut sebagai prayer kings. Dia suka nyembah, suka segala macam. Kehidupannya sederhana. Begitu dia tahu, dia dapat warisan begitu banyak. Dia sewa rumah apartemen di Guam, tinggal di Guam, dan kemudian itu apartemen itu kalau sewa 1 bulan tuh 9.000 US dollar 1 bulan tuh. Saudara bisa hitung, waktu itu $1 15.000. Dia berkata, buat apa kamu sewa apartemen seperti ini? Lebih baik beli. Dia berkata, buat apa beli? Bangunnya kelamaan gitu saudara. Karena limbah, hampir setiap bulan dia dipanggil oleh pemerintah di Italia, di Jepang, di mana-mana untuk melihat akan harta tinggalan dari orang yang meninggal ini. Dia berkata, kaya raya. Yang kalau orang kaya ada gula, ada semut. Pejabat pemerintahan yang tadinya enggak mikir orang itu, telepon sama dia. Aku ini presiden, saudaramu, kamu bantu-bantu aku. Sampai seperti itu saudara. Yang saya sampaikan kepada saudara, harta kekayaan yang dimiliki oleh Tuhan lebih dari segalanya. Saya ceritakan kepada saudara, dia adalah pribadi Allah yang suka, istilahnya blobo saudara. Dia ingin supaya kita menikmati apa yang Tuhan telah sediakan buat orang-orang percaya. Syaratnya mudah, akil balik, jadi dewasa. Sebab pada saat Anda orang dewasa, maka Anda bisa menikmati kekayaan-kekayaan yang Tuhan telah sediakan. Terakhir saudara, biarlah hidup kita ini menjadi pribadi sebagaimana Tuhan telah memilih saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah pujian di mana Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Kedaulatannya yang telah diberikan kepada saudara
harus Anda putuskan sesuai dengan keinginan Tuhan, sebab hidupnya memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan menyerahkan kedua anak kita. Mari silakan maju ke depan. Anak Jonathan David Setiawan, putra dari Bapak David Setiawan dan Ibu Inah, juga Jessica Devina Setiawan, putri dari Bapak David Setiawan. Mari silakan maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk kedua anak kita ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Pak Joko bersama Ibu silakan maju ke depan juga untuk berdoa buat keluarga ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah berkat Tuhan namamu jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati sebagaimana Kau telah memanggil dan membentuk dalam rahim, bahkan menyediakan segala keperluan yang Tuhan inginkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan anak Jessica. Engkau yang terus-menerus akan menolong hidupnya dan akan membawa hatinya melekat kepadamu. Berkati Pak David Tuhan, memberikan hikmat-Mu, memberikan pengertian-pengertian yang datang daripadamu sendiri, tatkala membesarkan anak-anak mereka dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, mempengaruhi roh, jiwa, dan tubuhnya. Demikian juga tubuh Inah Tuhan, Engkau yang menjadikan dia penolong yang sepadan buat hamba-Mu ini. Hikmat-Mu akan mengalir limpah dan memberikan kekuatan dalam hidupnya. Kami mau percaya berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus melindungi, menaungi, memberikan kekuatan, motivasi, bahkan arahan untuk dia mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji gelap selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak
pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan memang tidak kelihatan secara fisik, namun Dia ada dalam hidupmu. Dia mengerti akan kebutuhan kita dan Dia akan mengerjakan apa yang Dia janjikan. Tuhan, Engkau yang telah menunjukkan akan karakter-Mu, menunjukkan akan janji-janji-Mu. Kau memberkati setiap umat-Mu yang telah mendengar perkataan-perkataan ini dan memberikan kekuatan. Manifestasikan pribadi-Mu di tengah umat-Mu ini Tuhan, supaya umat-Mu ini semakin percaya kepadamu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya tidak lama-lama di sini, tapi saya mau mengucapkan terima kasih yang luar biasa buat Bapak Ibu yang sudah menabur untuk aksi Natal, ya, kasih Natal, ya. Memang saya punya target tanggal 20 atau 21, 20 lah, kita sudah selesai. Jadi dari minggu kemarin sampai tanggal 20 kita sudah 40% kita berikan aksi Natal ini, itu sudah di video semua, sudah difoto sebagai bukti taburan yang Bapak Ibu berikan. Juga ada teman saya teman saya juga yang saya tidak dia juga ambil bagian gitu ya, dan dia bersaksi sama saya ketika saya membagi taburan tidak seberapa ya, tapi luar biasa. Tuhan itu lihat hati, tidak jumlahnya ya. Seringkali saya tuh ini di gereja ya, waktu kita doa saya tuh lihat ada amplop seperti ini ya, yang Bapak Ibu terima. Tuh ada 2 atau 3 tuh kosong, ada di situ, ada di tempat-tempat itu. Saya pikir kok ini kosong gitu ya. Ya saya ambil, terus saya taruh lagi di tempat yang tempat persembahan ya, kotak hijau itu yang ada di dekat untuk doorkeeper. Jadi ya saya bilang ya nggak apa-apa, mungkin mereka enggak punya uang gitu ya. Jadi saya dengar kesaksian dari seorang yang ikut menabur, dia itu bergumul ya, tetapi terus dalam ketaatannya dia ambil bagian dalam bentuk uang, lalu ditransfer. Kemudian dia saksi bahwa ketika dia memberi itu, dia tidak ikut aksi Natal, bagi-bagi berkat buat saudara-saudara kita ya, seperti yang Tuhan perintahkan. Dan dia diberkati Tuhan ya, diberkati ajaib. Dia bilang ke saya, walaupun saya hanya menabur uang yang tidak seberapa ya, tapi dia rasakan ada satu gejolak ilahi dalam hidupnya, apa yang menjadi pergumulannya bisa selesai dengan tuntas gitu ya. Wah, saya bilang ketika kita menabur dalam ketaatan, kita tidak, ya Tuhan tidak lihat jumlah, tapi dia lihat hati ya. Jadi kalau saya mau cerita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, luar biasa gitu ya. Jadi ini bukan paksaan, tidak.
Alkitab itu tidak paksa, tidak memaksa seseorang. Tapi Alkitab, firman itu mendidik kita untuk kita berjalan, kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan firman-Nya ya. Ada banyak kesaksian ya. Kita udah lakukan nanti bulan Januari ya. Saya akan saksikan ketika kita sudah selesai dengan aksi Natal ini ya. Dan kemarin juga kita sudah lakukan ya. Nanti ada videonya ya, fotonya nanti tanggal 25 kita akan tayangkan ya. Kemudian rencana kita akan bangkit berdiri dan kita doa buat 100 orang minim, 100 orang yang sudah kita doakan beberapa minggu yang lalu oleh Pak Agung ya. Saya tahu itu jiwa-jiwa yang berarti di hadapan Tuhan ya, supaya kita Natal ini berbeda. Ada 2 klip tapi enggak saya tayangkan hari ini, minggu depan saya tayangkan bagaimana Natal itu kadang-kadang Tuhan itu hadir malah justru di kolong jembatan, di orang-orang yang tak berdaya gitu ya. Dia enggak mau hadir di tempat gedung yang mewah ya. Dan saya tuh seperti kalau saya lihat klip itu ya hati saya juga teriris ya. Makanya saya juga enggak suka tuh dengan kata panitia gitu ya. Karena isunya ribut aja gitu loh, saya enggak suka. Makanya saya ganti tim pelaksana, ya tim. Orang kalau udah tim tuh mau menyatu dengan Tuhan. Kalau orang mau menyatu dengan Tuhan, dia juga akan menyatu dengan saudara-saudaranya. Pelaksana, kita pelaksana ya. Jadi apapun yang kita bisa kerjakan, kita lakukan dengan baik gitu ya. Kita mau untuk Tuhan gitu ya. Sekecil apapun yang kita lakukan, saya percaya Tuhan itu sangat memperhatikan. Mungkin manusia, teman-teman yang lain gak perhatikan, tapi Tuhan memperhatikan. Dan itu betul banget ya, saya ngalami apa yang dikatakan oleh firman itu kebenaran yang luar biasa ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah ambil bagian di dalam taburan ya. Bukan hanya taburan ini, tapi juga hati dan doa. Terus ya, tiap hari kita berdoa, yang di doa pagi lewat Zoom ya, kita doa untuk Natal ini supaya Tuhan hadir ya. Pembicaranya pernah tanya sama saya, apa nih Bu yang nih terserah, tapi ini temanya seperti ini, apa yang Tuhan taruh aja di hati pembicara ini. Doa dengan sungguh-sungguh supaya itu nanti tepat firman Tuhannya, supaya kita benar-benar dikuatkan. Dan kerinduan saya adalah Tuhan hadir. Jangan sampai Tuhan gak hadir. Ya. Tuhan hadir di acara Natal kita tanggal 25. Mari miliki hati yang dewasa seperti firman Tuhan. Akil balik. Bapak Ibu, kita diberi kesempatan, ini sudah tanggal 15 Desember. Kurang 2 minggu lagi kita mengakhiri tahun 2024. Ini sangat penting, terakhir ini ya. Saya tuh tiba-tiba tadi waktu saya tuh buka-buka HP ya. Ada sih saya HP untuk ada dari Pastor Tina ya, Bu Tina Pak Petrus Agung itu. Jadi saya sempat buka gitu. Di tahun ini ya, jangan sampai apa yang menjadi masalah kita yang belum terbereskan gitu ya, jangan dibawa lagi di tahun 2025. Kalau kita bawa, misalnya kita masih nyimpen dendam, iri hati, kemarahan, apapun juga lah, karakter sifat yang masih belum, jangan pakai kekuatan sendiri, jangan lihat orang, tapi minta Tuhan ya. Seorang istri itu pernah kesaksian ya, saya pernah dengar, dia itu diselingkuhin oleh suaminya. Hatinya sakit banget, hatinya pahit banget gitu ya. Sampai dia punya tindakan mau bunuh diri. Saking dia sakit dengan kelakuan suaminya. Saya bisa menyadari itu dan karena saya seorang istri. Jadi tahu saya perasaannya seperti apa tuh, saya tahu. Bagaimana dia diselingkuhi oleh suaminya. Ya, jadi suaminya punya pacar baru ya. Dia pada sayang, dia mencintai suaminya sedemikian rupa. Dia dikhianati itu sakitnya minta ampun ya. Sampai dia akhirnya bingung ya, hampir satu tindakan dia lari ke psikolog.
Dia lari ke psikolog, dia berkata, aku gimana ini mengobati luka hatiku, kayak gitu ya. Itu psikolognya, dia cerita ya, saya juga pernah ke psikolog, tapi bukan untuk kasus, tapi ada murid. Dan kemudian dia bilang gini psikolognya, oh ibu ini perlu sembuhnya nih 6 bulan katanya. Hah, 6 bulan? Hari ini aku pingin sembuh, nunggu 6 bulan kesuwen. Memang betul, saya dengar kesaksian ini. Saya bilang, dokter yang hebat tidak bisa menyembuhkan. Pendeta yang hebat pun tidak bisa menyembuhkan. Ahli psikolog pun yang hebat tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan Yesus. Amin. Salah. Bukan berarti kita nggak butuh dokter, nggak butuh pendeta, nggak butuh psikolog. Bukan. Jangan andalkan mereka. Tuhan marah. Kita punya Tuhan yang firman-Nya itu luar biasa. Alkitab. Janjinya itu hebat. Datang sama Tuhan Yesus. Seorang ibu ini datang ke hamba Tuhan. Lalu katakan, 6 bulan ke psikolog baru sembuh hatimu. Wah, kesuwen. Setelah dia mengambil jalan pintas nih kayak gitu caranya. Gak ada psikolog yang bisa menyembuhkan luka batinmu. Bukan berarti saya merendahkan orang-orang psikolog, enggak ya. Kalau saya datang karena ini ada anak yang autis, saya datang ke situ untuk penyembuhannya. Itu is okay, karena autisnya sudah parah. Ya, diarahkan, tapi tetap saya kasih waktu saya kasih persentasenya 10%. 90% datang pada Yesus. Sembuh seorang wanita ini ketika dia datang ke Tuhan Yesus. Dia serahkan semua luka-luka batin. Dia doa, dia bertobat, dia mengharapkan Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan. Besoknya gimana hatimu? Damai, enak. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Tapi ingat, wanita ini, seorang ibu ini, detik itu juga memutuskan. Enggak nunggu di tahun depan. Enggak. Jadi jangan bawa dosa kita di tahun 2025. Dengar baik-baik. Kalau kita masih bawa, akan sulit lagi untuk diperbaiki. Percayalah. Lihat, orang gak pernah berubah. Tahun demi tahun jatuh terus dalam hubungan seks. Tahun demi tahun jatuh terus dengan hutang piutang. Tahun demi tahun gak berubah. Karena tidak pernah memutuskan hari ini aku putuskan. Seorang ibu yang berat aja dia bisa. Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah nunda. Hari ini kalau engkau bertobat dicurahkan anugerahnya. Amin. Saya tidak percaya tuh. Saya ikut Tuhan Yesus setiap kali saya detik itu datang. Detik itu juga Tuhan kasih jawaban loh. Sekalipun jawabannya nanti dulu, itu jawaban. Artinya saya suruh bersabar. Itu jawaban yang luar biasa. Enggak Tuhan menang. Tuhan gimana? Enggak tahu. Tuhan enggak tahu. Tuhan gimana ini? Enggak tahu. Saya percaya Tuhan yang kita sembah tidak seperti itu. Kecuali saudara dan saya berdosa. Ketika Tuhan udah nolong, ngomong, kita enggak sadar. Alkitab Yesaya, ya. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan telinganya kurang besar untuk mendengar. Tapi apa? Yang menjadi pemisah adalah DOSA. Sehingga kita enggak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya Alkitab berkata, hati yang remuk, yang hancur sekalipun datang saat ini kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Detik itu juga akan mengalami. Kenapa? Saya pernah mengalami. Betul, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus baik. Saya punya masalah tekanan berat. Saya pernah alami. Saat itu saya datang merendahkan hati. Saya bersungkur sampai saya tersungkur. Dan Tuhan itu luar biasa. Berikan ketenangan, kedamaian. Masalahnya belum selesai. Tapi hati ini damai, hati enak. Semakin ingin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi seperti itu, mari Bapak Ibu 15 hari, jangan tunggu 15 hari. Detik ini juga kita mau jadi akil balik seperti firman Tuhan. Detik ini juga, jangan lagi besok, saya ya ampun belum berubah lagi. Ya ampun belum berubah lagi. Ya sudah,
bawa seumur hidupmu. Kau gak akan bisa berubah. Kalau tidak memutuskan, Tuhan saat ini juga detik ini, aku ingin jadi orang Kristen yang akil balik. Tidak mau tunda-tunda lagi besok, nanti sore, gak. Detik ini juga. Lihat, saya percaya firman Tuhan akan berkuasa seperti pedang bermata dua. Dia akan memberikan kekuatan, anugerah kepada kita. Amin. Ya, itu saja. Silakan pengumumannya boleh ditayangkan juga yang flyer itu ya. Boleh ditayang di WA. Yang sekolah minggu juga ada ya Bapak Ibu, kita dukung doa ya. Tanggal 21 Natal sekolah minggu, biar Tuhan hadir, Tuhan melawat anak-anak dan anak-anak semakin hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Amin. Senang ya punya anak-anak mereka diberkati, cinta Tuhan, melayani. Kayak anaknya Daniel, Mbak Niken tuh saya ke sekolah minggu sudah di Kajon ya. Masih kecil, kamu ngapain? Main Kajon Putri, sip bagus. Masih kecil sudah melayani Tuhan ya. Saya rindu anak-anak jangan nunggu gede baru melayani Tuhan. Kecil sudah diajari ya. Saya juga ajari anak dua saya, Giver, Yedida dan sekarang cucu saya berikan tamborin, dia kecil gitu ya, kalau mau nari apa sedang kita ajari anak ini supaya melayani Tuhan ya, supaya mereka senantiasa hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Oh, ada pengumuman youth, oke. Ada pengumuman youth sebentar ya. Mari. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya sebagai perwakilan dari Youth ingin menginformasikan mengenai Natal Youth. Jadi Natal Youth akan diadakan pada 11 Januari 2025 pukul 4:30 sore. Untuk ibadah Natal kali ini kami punya kerinduan untuk mengundang teman-teman juga, teman-teman Youth dari satelit-satelit lain. Ada sekitar kurang lebih 5 satelit yang akan kami undang. Untuk Bapak Ibu yang mungkin punya anak usia remaja, SMP sampai SMA boleh untuk mendaftar. Untuk pendaftarannya kami sebenarnya mulai dari grup The Shining Youth, tapi kalau misalkan belum masuk ke grupnya bisa menghubungi saya atau kakak-kakak yang lain, misalnya ada Kak Dea, boleh angkat tangan Kak? Kak Dea atau Kak Gita atau ke saya langsung atau ke Kak Yedida juga nggak apa-apa. Lalu untuk Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menabur, mulai minggu depan Youth akan membagikan amplop dan juga bisa dibantu dengan membeli darusan kami tiap minggu. Sekarang juga udah ada di luar. Boleh. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, kita akan bawa. The bells are ringing, the kids are singing loud, footsteps walking in the snow, the whispers beneath the mistletoe, mama laughing, making grandma proud, banging shovels on a winter street, the sound of tiny little reindeer. Iya, mari kita akan sama-sama bawa persembahan kita. Dari pulau dan benua ke
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tinggi-tinggi dalam surga, Engkau Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, Saudara, mari kedangkan tangan kita untuk bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau Tuhan yang melipat gandakannya, Tuhan yang memecah-mecahkannya. Kami perkatakan lebih dari cukup, bahkan melimpah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat buat para hamba-Mu yang mengelolanya dengan takut dan gentar, sebab Engkau sendiri yang mempercayai pribadi-pribadi ini. Saudara, terimalah berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu pada saat kau keluar dari ruangan ini, diberkati, dan pada saat masuk di rumahmu, engkau dilimpahi dengan segala yang baik. Apapun yang kau kerjakan, oleh karena penyertaan Tuhan, membuat langkahmu berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati Tuhan berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. dari pulau yang berdua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga, Engkau Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.